Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surat At-Talaq ayat keempat dan ayat kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallai lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadha'na hamlahunna wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah berfirman yang artinya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, perempuan-perempuan yang menopause, di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah salasatu ashhur, 3 bulan. Wallai lam yahidna, demikian pula perempuan-perempuan yang tidak haid, sama-sama 3 bulan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur rincian ketentuan dari masa iddah atau waktu tunggu bagi beberapa kondisi wanita. Ada 3 di sini yang disebutkan Allah. Yang pertama, allai ya'isna minal mahidhi, yakni perempuan-perempuan yang tidak lagi haid, perempuan-perempuan menopause, yakni mereka adalah wanita yang sudah mencapai usia menopause. Ghalibnya, pada umumnya, usia menopause pada wanita itu terjadi di rentang waktu usia 45 sampai 55 tahun. Di rentang usia inilah biasanya wanita sudah mulai menopause. Bisa di usia 45, 46 dan seterusnya. Bisa juga di usia 55. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, allai ya'isna minal mahid,
yakni wanita yang sudah sampai usia menopause sehingga dia tidak lagi mengalami haid. Artinya masa haidnya sudah berakhir. Karena mereka sudah tidak lagi memiliki siklus haid, maka masa iddahnya tidak dihitung dengan patokan haid, dengan 3 kali haid, sebagaimana wanita yang masih mengalami haid, seperti di ayat-ayat sebelumnya yang sudah dibahas. Namun masa iddahnya adalah salasatu ashhur. Masa iddah bagi wanita menopause itu adalah 3 bulan qamariyah. 3 bulan qamariyah. 3 bulan qamariyah maksudnya adalah bulan-bulan dalam kalender Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Jadi bukan Januari, Februari, Maret, bukan itu. Tapi 3 bulan itu adalah 3 bulan qamariyah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada orang usianya, wanita usianya misalkan 60 tahun, tapi haidnya masih normal, siklusnya normal. Berarti dia kalau menjalani iddah yang mana, Bu? Patokan usia atau patokan haid? Haidnya, dia masih haid atau tidak begitu. Karena usia itu tidak patokan. Namun diambil secara ghalibnya, secara umumnya atau pada umumnya. Di rentang usia 45 sampai 55. Kalau ada 60 tahun masih haid, mungkin saja begitu kan, Bu? Mungkin ada orang 60 tahun masih haid normal. Mungkin saja, mungkin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka kalau masih haid, siklusnya masih ada, ya berarti patokannya adalah haid. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini ada kalimat inirtabtum. Jika kalian ragu-ragu. Kalimat ini merujuk pada ketidakpastian hukum di kalangan para sahabat saat itu mengenai cara menghitung iddah wanita yang tidak lagi keluar darah haidnya. Maka ayat ini turun sebagai jawaban pasti bagi mereka, bahkan bagi seluruh kaum muslimin setelah generasi mereka. Nah, ini maksudnya inirtabtum. Jadi pada awal sebelum turun ayat ini sempat terjadi ketidakpastian hukum. Ini gimana kalau wanita sudah tidak haid lagi? Kalau wanita yang masih memiliki siklus haid, kan ngitungnya pakai haid patokannya. Tapi kalau tidak, ini gimana? Maka turunlah ayat ini menjawab ya permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, keadaan wanita yang kedua alla ilam yahidna, yakni wanita-wanita yang tidak haid. Maksudnya adalah wanita yang tidak mengalami haid, baik karena usianya masih kecil dan belum datang haid, atau karena sebab lain yang menyebabkan tidak keluarnya darah haid. Bisa saja ibu, misalkan ada seorang gadis usianya 20 tahun tapi belum haid. Bisa terjadi enggak? Bisa. Kalau belum haid 20 tahun berarti wajib sholat enggak? Gimana, Bu? Kan belum haid dia. Kalau belum haid berarti belum balik atau sudah? Barakallahu fikum. Ya. Ciri-ciri orang itu balik tidak hanya dari haid. Tidak hanya dari haid. Barakallahu fikum. Kalau wanita ya
misalnya payudaranya sudah muncul begitu kan. Kemudian termasuk ciri baligh itu ada tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Barakallahu fikum. Termasuk usia. Makanya sebagian ulama berpendapat usia akil baligh itu 15 tahun. Artinya itu juga untuk menghilangkan keraguan-raguan tentang baligh dan tidaknya seseorang. Kalau sudah usia 15 ya ghalibnya rata-rata itu sudah baligh. Bahkan di masa ini bisa saja sebelum itu sudah banyak bermunculan tanda-tanda bahwa anak ini sudah baligh. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi perempuan yang tidak haid bisa karena dia memang masih kecil umurnya atau karena sebab yang lain. Ada barakallahu fikum seorang terapis ibu ya, tapi beliau di Saudi pernah mijitin nerapi refleksi itu karena beliau ahli di bidang itu. Beberapa imam, beliau cerita Masjidil Haram kalau tidak salah ya, beberapa imam Masjidil Haram pernah dipijit oleh beliau ini, orang Indonesia ya. Dan kita dengar langsung ceritanya di sekitar tahun 2005. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Nah, pernah cerita ada wanita di Saudi 20 tahun belum haid. Begitu. Akhirnya keluarganya manggil ustadz kita ini. Karena wanita ya, tentu dengan batasan-batasan dan disaksikan oleh keluarganya. Jadi direfleksi, dipijat barakallahu fikum pakai alat ya, kan ada alat untuk refleksi itu. Pokoknya ditanganilah, diterapi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beliau cerita, alhamdulillah besoknya itu keluar darah haid. Jadi ternyata ada kasus begitu. Jadi sudah 20 tahun belum haid. Nah, tentu kan ini ada sabab yang lain. Ya, mungkin terhalang penyakit, mungkin peredaran darahnya tidak normal, ada sumbatan atau apapun itu. Nah, itu bisa terjadi. Makanya disebutkan di sini. Yang tidak haid itu bisa jadi karena usianya masih kecil atau karena sebab-sebab yang lainnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini ada catatan faidah bahwa ayat ini tidak sedang menganjurkan atau memerintahkan pernikahan pada usia tertentu, tapi sedang fokus menjelaskan hukum iddah bagi keadaan yang mungkin terjadi. Ya, barangkali barakallahu fikum mungkin ada orang yang ingin menikahi anak yang masih belia. Ya, dalam bahasa orang kita belum cukup umur. Baru kelas 6 SD misalkan sudah dinikahi. Nah, bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan sedang membahas itu, tapi di sini sedang fokus membahas dan menjelaskan hukum iddah bagi keadaan yang mungkin saja terjadi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya keadaan wanita yang ketiga, ulatu al-ahmal. Yang dimaksud adalah perempuan-perempuan yang hamil. Nah, ini berlaku bagi wanita hamil yang dicerai atau wanita hamil yang ditinggal mati. Wanita hamil yang dicerai atau wanita hamil yang ditinggal mati. Nah, itu sama masa iddahnya, yakni sampai dia melahirkan kandungannya, baik terjadinya talak atau kematian suami itu terjadi di awal, di tengah maupun di akhir masa kehamilan. Jadi sudah strip 2 misalkan baru 2 bulan, kemudian
suaminya meninggal dunia. Taib, berarti masa idahnya berapa lama? Ya sampai melahirkan, karena baru 2 bulan, berarti sekitar 7 bulan ke depan. Kematian suaminya itu terjadi di awal kehamilan atau di tengah. Lagi usia kandungan misalnya 4,5 bulan, suaminya mentalaknya. Maka berarti dia menunggu 4,5 bulan lagi sampai dia melahirkan. Begitu. Pun bisa jadi terjadinya itu di penghujung masa kehamilan. HPL-nya besok lusa misalkan, mau melahirkan, kemudian dicerai hari ini. Berarti nunggu masa idahnya berapa lama? Ya sebentar saja, gitu ya. Barakallahu fikum. Taib, intinya sampai si istri itu melahirkan anak yang dikandungnya. Di sini ada riwayat yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dari Al-Miswar bin Al-Makhramah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Anna Subai'atal Aslamiyata nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Faja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanat an tankiha fa'adzina laha fanakahat." Disebutkan bahwa Subai'ah al-Aslamiyah mengalami nifas. Nifas itu berarti bersamaan dengan melahirkan, karena ibu yang melahirkan pasti setelah itu menjalani nifas. Subai'ah mengalami nifas setelah kematian suaminya selama beberapa malam. Jadi hitungannya hitungan malam saja. Sebelum melahirkan, sebelum nifas, suaminya meninggal dunia beberapa malam saja. Barakallahu fikum. Selanjutnya beliau datang, Subai'ah al-Aslamiyah ini datang kepada Nabi SAW dan meminta izin untuk menikah. Fa'adzina laha, lalu Nabi pun mengizinkannya. Fanakahat, sehingga dia pun menikah. Berarti menunjukkan bahwa masa iddah bagi wanita hamil itu adalah sampai melahirkan. Begitu. Barakallahu fikum. Berikutnya, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari ayat keempat ini. Di penghujung ayat ini Allah kembali menjelaskan di antara keutamaan bertakwa kepadanya. Tentu takwa di sini dalam segala urusan, termasuk terkait urusan pernikahan, perceraian, iddah dan yang lainnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah dalam segala urusannya, dalam segala permasalahan yang dihadapinya, maka di antara janji Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra. Niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan at-taqwa sababut taisir, bahwa ketakwaan itu merupakan sabab dimudahkannya segala urusan, termasuk urusan perceraian. Proses perceraian itu seringkali membawa beban emosional. Bisa jadi juga waktunya begitu panjang, kan begitu. Ya, terlebih kalau di kita ini kan ngurus-ngurusnya ke pengadilan macam-macam dan lain sebagainya, gitu ya. Seringkali membawa beban emosional, konflik, dan juga kesulitan finansial. Maka masing-masing pihak wajib berusaha untuk bertakwa kepadanya, supaya Allah mengurai kesulitan mereka, memberikan jalan keluar yang mudah bagi masa depan mereka. Sehingga sebagaimana dulu saat bersama, mereka bersama dalam keadaan ma'ruf, pun demikian saat mereka berpisah, berpisahnya pun dengan cara yang
ma'ruf. Dan tidak ada ganjelan apapun setelah itu. Masing-masing menjalani kehidupan barunya, kan begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada satu lagi pelajaran di sini. Dari ayat ini, ayat keempat surat At-Talaq ini, kita memahami bahwa hukum-hukum keluarga dalam ajaran Islam dibangun di atas dasar hikmah. Semua syariat Allah itu ditetapkan dengan kemahabijaksanaan Allah. Termasuk hukum-hukum seputar keluarga dibangun di atas hikmah. Kemudian juga dibangun di atas kejelasan nasab. Ini sangat dijaga di dalam Islam, termasuk maqasidus syariah, termasuk maksud dari diturunkannya syariat, hifdzun nasl, yakni menjaga kejelasan nasab. Barakallahu fiikum. Maka harus jelas nasab itu, sehingga segala sesuatu yang mengantarkan kepada ketidakjelasan nasab itu pasti sudah dicegah oleh ajaran Islam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Termasuk juga hukum-hukum di dalam keluarga atau rumah tangga itu dengan asas perlindungan hak-hak dari semua pihak. Jadi haknya suami dijaga, haknya istri juga dilindungi, haknya orang tua, haknya anak, bahkan hak karib kerabat. Semua dilindungi oleh ajaran Islam. Hartanya dilindungi, kehormatannya dilindungi, nasabnya juga demikian. Hak-haknya tetap dilindungi. Nah, inilah indahnya dan sempurnanya ajaran Islam. Maka bersyukurlah saat kita memiliki anugerah Islam pada diri kita. Sehingga para ulama sepakat nikmat terbesar bagi manusia itu adalah nikmatul Islam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Takfirus sayyi'at, terhapus kesalahan-kesalahannya. Tidak hanya itu, wa yu'zim lahu ajra, dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat kelima ini Allah menjelaskan, menegaskan bahwa seluruh hukum yang disebutkan mengenai talak, iddah, mengenai tempat tinggal dan lain sebagainya pada ayat-ayat terdahulu, itu semua adalah amrullah anzalahu ilaikum. Itu semua adalah ketetapan Allah, ketentuan Allah, perintah dari Allah yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini kewajiban kaum muslimin, mematuhi setiap petunjuk dan perintah dari Allah, setiap ketentuan dan juga batasan dari Allah. Kenapa? Karena disitulah keselamatan dan kebahagiaan. Ketika kita keluar dari aturan Allah, maka kita akan celaka dan binasa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita wajib mematuhinya, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, karena Allah pencipta manusia, Allah yang maha tahu apa yang maslahat bagi mereka dan apa yang madarat untuk mereka. Kemudian di penghujung ayat kelima ini, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan di antara keutamaan takwa kepadanya. Jadi sudah berapa
fadilah takwa yang sudah disebutkan, Bu, sampai ayat kelima ini? Sudah berapa? Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuk dirinya dari segala permasalahan. Diberi makhraj oleh Allah. Yang pertama itu. Yang kedua apa, Bu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada orang yang bertakwa dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Di ayat ini, ayat keempat, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya, dimudahkan urusan. Kemudian yang keempat, di ayat kelima, takfirus sayyi'at, yukaffir anhu sayyi'atih, dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Kemudian fadilah yang keenam masih dari ayat yang kelima, wa yu'zim lahu ajra, dan dilipat gandakan pahala baginya. Jadi sampai ayat kelima ini Allah sudah menegaskan fadilah takwa, ya. Ada 5 fadilah takwa yang sudah Allah jelaskan. Nah, di penghujung ayat kelima ini disebutkan 2 fadilah dari ketakwaan. Yang pertama, takfirus sayyi'at. Allah Ta'ala akan menghapus dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Barakallahu fikum. Siapa di sini yang tidak butuh ampunan? Siapa? Semua kita butuh ampunan. Kenapa semua kita butuh ampunan? Karena kita sadar atas segala kekurangan, atas segala kehilafan, atas segala kesalahan. Ya. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya, kita sering melakukan kesalahan ya sepanjang hari, kadang di siang hari atau di malam hari. Barakallahu fikum. Cuman kesalahan itu kadang disadari, kadang tidak. Orang itu semakin alim, semakin berilmu tentang Allah, semakin berilmu tentang Rasulnya, semakin berilmu tentang syariat Islam, maka semakin dia itu mudah untuk menangkap sinyal-sinyal kekurangan diri. Semakin orang itu jahil, maka semakin dia merasa kebas dari dosa dan kesalahan. Gitu kan, Ibu? Ada nggak orang tidak sholat tapi merasa nggak salah? Merasa anteng-anteng saja hidupnya, seperti nggak terjadi apa-apa. Masih tetap bisa nongkrong di kafe, masih bisa hahaha, masih bisa nonton bola, begitu ya. Barakallahu fikum. Seperti tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Padahal hari-hari dia meninggalkan kewajiban besar yang bisa mengancam Islamnya. Di sisi yang lain ada orang terlambat takbiratul ihram saja, dia merasa bersedih. Ya Allah, saya masbuk. Padahal cuman terlambat takbiratul ihram. Kira-kira apa yang membedakan 2 orang ini, Ibu? Makrifat dia. Yang membedakan adalah makrifatnya. Yang satu sangat mengenal Allah, sangat mengenal syariatnya. Yang satu jahil. Disangkanya kalau nggak sholat itu ya aman-aman saja. Saya nggak sholat, seneng-seneng aja tuh. Karir semakin melejit, penghasilan semakin nambah, ya, tabungan dolar semakin banyak, begitu kan?
Ada sebagian orang begitu. Ya. Tuh tetangga saya tukang sholat, rajin sholat. Dari dulu hidupnya kerek, gitu kan? Dari dulu hidupnya susah, belangsak, gitu ya. Jadi disangkanya tanda orang itu selamat dan tidak ketika dia berlimpah rezeki, berlimpah harta, tidak kekurangan apapun. Nauzubillah. Nah ini adamul ma'rifah. Ya mereka ini enggak kenal siapa Allah, tidak mengenal syariat agamanya. Ya akhirnya begitu, anteng-anteng saja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang zaman dulu, ibu yang dirahmati Allah, ketinggalan qobliyah subuh saja bisa nangis. Itu ketinggalan qobliyah subuh. Ada orang ya tidak subuh bertahun-tahun, tidak pernah nangis. Ngapain nangis? Gak ada yang perlu ditangisi. Ini qobliyah, hanya ketinggalan qobliyah yang hukumnya sunnah muakkadah, tapi fadilahnya besar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bisa nangis orang-orang zaman dulu itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kita ini butuh ampunan. Butuh ampunan karena kita sadar akan segala kekurangan. Kita sadar bahwa kita ini ilmu tipis iman. Barakallahu fikum. Kadang ketaatan kita bercampur dengan kedurhakaan. Mungkin saja amalan kita itu belum sepenuhnya ikhlas. Mungkin saja, banyak kemungkinan. Ya. Banyak kemungkinan yang mungkin tidak kita sadari bahwa itu sejatinya kesalahan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya betapa liar hati ini berprasangka kepada orang lain. Begitu kan? Masih banyak penyakit-penyakit hati yang ternyata masih bercokol di hati kita dan seterusnya. Gitu ya? Dan seterusnya. Nah, maka masing-masing kita semua butuh ampunan. Makanya kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu apapun, sedangkan aku mengetahuinya. Dan aku beristighfar, mohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa yang tidak aku ketahui. Dari dosa yang tidak aku ketahui. Karena minimnya ilmu kita, minimnya makrifat kita, minimnya iman kita dan rasa takut kita kepada Allah. Sehingga banyak hal-hal yang sebetulnya bermasalah, tapi kita menganggapnya itu bukan masalah. Ibu, ngelambat-lambat sholat itu masalah enggak? Masalah. Tapi kan banyak orang yang menganggap enggak masalah, apalagi wanita. Kan tidak terikat jamaah di masjid, Ustaz. Gitu ya. Makanya banyak wanita yang melambat-lambat waktu sholat, merasa tidak terikat oleh jamaah di masjid. Gitu ya. Sehingga mengulur-ngulur waktu sholat. Ini masalah sejatinya. Kalau ngulur-ngulur waktu sholatnya itu disengaja. Kenapa? Itu indikasi kita punya sifat nifak. Tapi kan banyak orang yang menganggap itu tidak masalah. Sehingga zuhur dikerjakan mepet asar, asar dikerjakan mepet maghrib, maghrib dikerjakan mepet isya. Ada orang mengerjakan isya setelah tidur dulu. Nanti aja jam 11 mau bangun. Tidur saja dulu. Barakallahu fikum. Apalagi ada jadwal sepak bola. Gitu ya. Ada nggak ibu-ibu yang demen sepak bola, Bu? Banyak. Gitu ya. Banyak. Ada ikhwan cerita, istri anak gemar nonton bola, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka perhatikan ini. Kita ini butuh ampunan.
atas segala kesalahan dan kekurangan diri kita ini. Dan takwa itu merupakan kebaikan besar, sedangkan semua kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Di surat Hud ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Dzalika dzikra lidzakirin. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Makanya Ibu, salah satu di antara bentuk taubat nasuha, setelah kita bertaubat dari satu kesalahan, maka iringi dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagian orang-orang soleh terdahulu, setiap kali mereka melakukan dosa, melakukan kesalahan, mereka mengiringinya ya dengan amal-amal soleh di samping taubat kepada Allah. Ada yang mengiringinya dengan sedekah. Tiap melakukan kesalahan, sedekah, begitu ya. Nah, itu untuk membuktikan kepada Allah tentang kejujuran daripada taubatnya, kesungguhan daripada taubatnya. Dan demikian seterusnya. Supaya apa? Supaya kesalahan-kesalahan kita itu dihapuskan, kemudian tergantikan oleh kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan setelahnya. Barakallahu fikum. Nah, pun demikian ketika orang mensyukuri nikmat, juga begitu. Asyukru ta'atullah. Syukur itu adalah engkau taat kepada Allah. Maka untuk membuktikan syukur kita kepada Allah setelah kita bertahmid, meyakini bahwa sumber nikmat itu hanya dari Allah. Berikutnya apa sebagai bentuk syukur? Tambah ketaatan kita. Jadi Masya Allah sebetulnya semua keadaan yang dialami oleh kaum muslimin dalam perjalanan kehidupannya harusnya semakin menambah dia itu terus memperbanyak amal solehnya, amal ibadahnya. Karena ternyata kalau dia bersyukur, ternyata bentuk syukur itu adalah nambah amal soleh. Pun demikian ketika dia terjatuh ke dalam kesalahan, setelah dia taubat untuk membuktikan kejujuran dan kesungguhan taubatnya, dia juga memperbanyak amal solehnya. Begitu. Sehingga tidak ada kesempatan, tidak ada waktu kecuali kebaikan dan kesolehan, amal ibadah kita terus bertambah. Begitu. Jadi idealnya semakin tua itu semakin banyak amal solehnya. Begitu Bu. Karena usia itu kan nikmat. Kita dapat kesempatan hidup itu kan nikmat. Tidak usah puluhan tahun, sehari saja kita dikasih kesempatan hidup, itu sudah nikmat yang sangat besar. Ibu, berapa peluang pahala yang bisa kita dapatkan dalam satu hari? Oh, banyak sekali. Ibu bisa sholat tidak hanya wajib, bisa sholat sunnah. Dalam satu hari itu ibu bisa puasa sunnah. Dalam satu hari itu ibu bisa zikir, ibu bisa silaturahim, ibu bisa sedekah, ibu bisa ngaji, ibu bisa baca Quran. Ada sekian peluang, kesempatan untuk kita beramal ibadah dengan limpahan pahala. Jadi satu hari saja kita diberi jatah umur itu sudah luar biasa. Bagaimana kalau kita dikasih jatah umur itu sebulan? Bagaimana kalau 1 tahun? Bagaimana kalau 10 tahun, 20 tahun? Barakallahu fikum. Begitu. Ada nenek-nenek 120 tahun usianya, masih jag-jag ibu, masih bisa nyebrang di jalan. Ya. Itu ketika ditanya oleh seseorang, apa rahasianya nenek sesehat ini? Ditanya masih nyambung, begitu ya. Pendengarannya masih normal. Ya, bukti pendengarannya masih normal ketika ditanya nyambung. Karena kalau orang
tidak normal pendengarannya, ditanya biasanya tidak nyambung jawabannya. Ya, ditanya kidul yang dijawab kaler, begitu ya. Barakallahu fiikum. Apa si nenek itu cerita? Pokoknya jangan sampai tinggalkan yang 5. Yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Masya Allah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Simpel kan begitu, yang hari-hari. Tapi kalau diucapkan oleh orang sesepuh itu rasa-rasanya kita baru dengar. Ya kan Ibu? Hari-hari kita mendengar kewajiban sholat dan kita melaksanakannya. Tapi ketika diucapkan oleh sosok tertentu, ya, dengan bawaan tertentu, keadaan tertentu, itu terkadang lebih mengena, lebih nyes ke hati. Ya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jadi terbayang kita pernah nggak ninggalin sholat ini. Dulu akil balik itu usia 13, kelas 2 SMP, ingat kelas 2 SMP gitu. Ya Allah, SMA itu saya belum sholat, misalkan Ibu. Ya, jadinya orang kan teringat, nggak kenal saya sholat itu. Saya kenal sholat setelah anak saya 2, gitu. Baru ingat sholat. Ada orang ingat sholat setelah 40 tahun ke atas. Ada sebagian orang baru nyadar, akhirnya mau sholat 5 waktu di usia sudah kepala 6. Barakallahu fikum. Walaupun tidak ada kata terlambat. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran itu mesti kita ambil, gitu ya. Bahwa kewajiban sholat bukan hanya sekedar dikerjakan, tapi bagaimana ya sholat itu bisa berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita selamat dari yang namanya fahsya dan mungkar. Karena sholat yang sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tanha anil fahsyai wal munkar. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, Allah melipat gandakan pahala baginya. Ini fadilah takwa yang terakhir dari ayat kelima ini. Wa yu'zim lahu ajra. Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Di ayat yang lain, di surat Al-An'am ayat 160, Allah juga menyampaikan, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Siapa yang berbuat kebaikan, siapa yang datang dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bisayyi'ah, namun siapa yang datang dengan satu keburukan, dia berbuat satu keburukan, fala yujza, dia tidak akan diberi balasan illa mislaha, melainkan yang seimbang dengannya. Berarti tidak dilipat gandakan jadi 10 dosa, tapi diberikan balasan yang seimbang. Artinya tetap satu dosa dibalas dengan satu dosa, tapi seimbang sesuai dengan bobot dosa itu. Satu dosa kecil tentu berbeda bobotnya dengan satu dosa besar. Walaupun sama-sama satu dosa dan dibalas dengan satu dosa, tapi yang kecil tentu berbeda dengan dosa yang besar. Begitu. Wahum la yudhlamun, dan mereka sedikit pun tidak dizalimi dan tidak dirugikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat semacam ini sejatinya motivasi tersendiri bagi kita untuk semangat meraih surga Allah. Karena ternyata meraih surga Allah itu sejatinya peluangnya sangat besar. Bagaimana tidak? Satu kebaikan saja yang kita kerjakan minimal 10 kali lipat pahalanya. Tapi kalau satu kesalahan tidak dilipat gandakan jadi 10 kali kesalahan. Berarti peluang untuk masuk surganya lebih besar gak Ibu?
lebih besar. Jadi kalau orang pulang tidak membawa bekal pahala besar, apa namanya itu? Terlalu, gitu ya. Keterlaluan. Peluangnya besar kok. Ya. Peluangnya besar, kesempatannya ada. Kenapa kita tidak ambil peluang itu? Satu kebaikan dapat 10. Sekarang dalam sehari 1 kali 24 jam, berapa peluang kebaikan yang bisa kita kerjakan? Ya kan? Dan berapa potensi limpahan pahala yang akan bisa kita raih? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berarti peluang untuk masuk surga itu sejatinya lebih besar. Terakhir, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa takwa itu ternyata tidak hanya mendatangkan solusi duniawi sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, namun juga keuntungan ukhrawi berupa pengampunan dosa dan pelipat gandaan pahala. Dan tentu fadilah ukhrawiyah itu jelas memiliki daya tarik yang lebih besar bagi seorang mukmin, gitu ya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, selesai 2 ayat ini kita bahas, semoga bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Baik ibu, sampai di sini. Baik ibu, sampai di sini saja. Saya mohon izin karena Jumatannya agak jauh. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.